Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani dari kelas B dengan nomor NPM 6019210035. Jadi menurut saya terdapat 5 modal utama untuk seorang konselor agar menjalankan sesi konseling dengan baik dan efektif. Yang pertama adalah dengan memiliki knowledge. Dengan knowledge kita bisa mengetahui bagaimana cara mempersiapkan sesi konseling itu sendiri, terus juga apa aja yang dibutuhkan dan mengerti sikap yang akan kita lakukan selama sesi konseling. Dua, ada ability to listen. Jadi hal ini bisa membuat klien merasa nyaman dengan kita mendengarkan dengan baik ketika klien sedang berbicara. Yang ketiga, ada convert with conversation, yaitu dengan memberikan respon yang baik ke klien untuk mendorong klien agar lebih bercerita lebih lanjut, dan juga bisa dengan menggunakan bahasa tubuh seperti anggukan atau eye contact. Keempat, ada sensitif atau emotional insightfulness, yaitu dengan mengetahui perasaan yang dialami oleh klien sehingga konselor bisa mengendalikan sesi konseling itu dan tetap menjaga batasan dengan klien agar tidak bias. Yang terakhir adalah curiosity, yaitu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada klien sehingga klien bisa bercerita lebih detail lagi mengenai keresahan dan permasalahan yang sedang dialaminya, sehingga kita sebagai konselor bisa mendapatkan data yang lengkap untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Tidak hanya memperhatikan kesejahteraan dari klien, tentunya kita harus memperhatikan kesejahteraan dari konselor itu sendiri. Pada tahap persiapan, tidak hanya mempersiapkan alat-alat dan juga ruangan untuk sesi konseling, kita juga melihat kesiapan dari diri konselor itu sendiri, terutama dari mentalnya. Apakah saat itu keadaan konselor sedang stabil? Jika keadaan konselor tidak stabil, disarankan untuk konselor sebelum melakukan sesi konseling itu agar memiliki waktu tidur yang cukup. Pastikan sudah makan dan memiliki energi agar moodnya bisa stabil. Yang terakhir, kondisi fisik yang sehat dan tidak sedang kelelahan. Pada beberapa minggu lalu, saya bertemu dengan rekan sejawat dan ia berkata memiliki beberapa keresahan dan permasalahan yang sedang ia alami. Lalu kami bertemu dan saling berkenalan. Lalu kami membangun rapot awal. Setelah itu saya melakukan validasi data apakah sesi konseling ini atas kemauan dirinya sendiri atau ada paksaan dari orang sekitar. Setelah kami berkenalan dan membangun raport, kami menyocokkan jadwal untuk memulai sesi konseling karena pada saat itu sudah sore hari dan klien merasa kelelahan karena ia baru selesai ada kelas di fakultasnya. Setelah bertemu kembali sesuai jadwal kesepakatan bersama, kami bertemu dan saling menanyakan kabar. Sebelum itu saya melakukan persiapan awal, yaitu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan juga ruangan. Setelah semuanya siap, saya mulai menyapa klien dan mulai menanyakan apa keluhan yang sedang ia alami. Selama sesi konseling, saya mendengarkan secara aktif apa yang sedang klien bicarakan. Ketika saya sudah mendapatkan beberapa data, saya juga menggali lagi informasi lebih dalam, lebih detail dengan mengobservasi klien, yaitu melihat pergerakan dari tubuhnya ketika sedang berbicara, melakukan clarifying, melakukan paraphrasing, memberikan feedback, dan menanyakan pertanyaan terbuka kepada klien agar klien bisa menceritakan permasalahan dan keluhannya lebih detail lagi. Tak lupa, sebelum memulai sesi konseling, saya menanyakan apa tujuan yang ingin dicapai oleh klien setelah kita selesai melakukan sesi konseling ini. Ketika klien menyebutkan tujuannya, saya mencatat, dan selama sesi konseling saya memberikan checklist apakah tujuan-tujuan ini sudah tercapai atau belum. Lihat dari ekspresi dan respon dari klien, kecemasannya mulai menurun setelah melakukan sesi konseling. Pada akhirnya saya menanyakan apakah ada yang ingin disampaikan lagi dan apakah klien ingin mengadakan sesi konseling lanjutan. Dan klien menjawab tidak ada. Akhirnya saya melakukan terminasi dan mengakhiri sesi konseling. Di hasil pembelajaran praktik, saya mendapatkan insight yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan oleh seorang lulusan psikologi, terutama saya, agar bisa menjadi konselor yang baik. Yang pertama, melakukan pemilihan tempat yang baik sehingga klien dan konselor juga merasa nyaman selama sesi konseling. Kedua, cek perlengkapan yang dibutuhkan selama sesi konseling berlangsung agar tidak memiliki kekurangan. Yang ketiga, persiapan diri Anda sebagai konselor agar bisa kuat dalam menyelesaikan sesi konseling sampai akhir. Yang keempat, persiapan rancangan konseling yang matang. Yang terakhir, selama sesi konseling berlangsung, harus selalu ingat dengan kode etik kita sebagai psikolog. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.